Awalnya, nggak ada yang istimewa dari kolam ini. Kolam bundar diameter 4 meter. Bukan kolam mahal, bukan sistem canggih. Isinya cuma ikan-ikan kecil yang berenang pelan. Seperti lagi mikir, apakah kami bisa hidup di sini? Banyak orang bilang, kolam sekecil itu mana bisa? Ikannya pasti mati, paling kuat seminggu. Jujur, waktu itu saya hampir percaya. Hari pertama tebar, ikan cuma muter pelan. Nafsu makan belum ada. Air masih bau kolam baru. Setiap pagi saya berdiri lama di sini. Bukan ngasih makan, tapi ngamatin gerak ikan. Karena satu hal yang saya pelajari. Ikan selalu jujur. Kalau ada yang salah, mereka yang pertama kasih tanda. Hari ketiga, ada ikan yang mulai naik ke permukaan. Bukan karena lapar, tapi karena airnya belum siap. Di titik itu saya sadar, budidaya ikan itu bukan soal cepat panen, tapi soal sabar di awal. Banyak pemula gagal, bukan karena malas, tapi karena terlalu semangat. Air belum stabil, pakan sudah ditambah, ikan belum kuat, dipaksa tumbuh cepat. Dan semua kesalahan itu, pelan-pelan, membunuh ikan tanpa kita sadari. Saya hampir menyerah. Modal kecil, pakan juga biasa. Nggak ada obat mahal, tapi saya pilih satu hal. Nggak nambah apa-apa, selain memperbaiki air. Aerator dijaga nyala, pakan dikurangi, air dibiarkan hidup sendiri. Hari kelima, ikan mulai beda. Geraknya lebih lincah, mulai rebutan makan pelan-pelan. Di situ saya mikir, kalau kolam sederhana ini bisa hidup, berarti masih ada harapan. Kolam ini memang kecil, tapi di dalamnya ada ratusan nyawa yang bergantung pada keputusan kita. Kalau kamu nonton video ini dan lagi belajar budidaya ikan, ingat satu hal, ikan nggak pernah salah, manusianya yang sering keliru. Kalau kamu pengen belajar dari proses nyata, bukan teori doang, subscribe channel ini. Kita belajar bareng, dari kolam kecil sampai panen beneran. Visual tetap ikan berenang, tenang. Dan di video selanjutnya, saya bakal ceritain kesalahan terbesar di kolam bundar yang hampir bikin semua ikan mati. Visual, ikan berenang agak cepat, aerator menyala, close up air kolam. Hari ke-7, disinilah banyak kolam mulai gagal. Bukan karena penyakit aneh, bukan karena cuaca, tapi karena satu kesalahan yang sering dianggap sepele. Air terlihat normal, ikan masih hidup semua. Dan di titik ini, banyak orang mulai lengah. Saya juga hampir begitu. Karena saat ikan mulai aktif, tangan ini rasanya gatal. Ingin nambah pakan. Logikanya sederhana. Ikan aktif lapar. Padahal kenyataannya, ikan aktif mulai adaptasi. Kalau di fase ini kita salah langkah, air akan rusak pelan-pelan, tanpa bau, tanpa tanda jelas. Dan itu yang hampir terjadi. Di kolam ini, hari ke-9, air mulai keruh tipis. Bukan keruh parah, tapi cukup bikin ikan naik turun permukaan. Banyak orang langsung panik, nambah air, nambah obat, bahkan ganti pakan. Saya hampir ikut-ikutan, tapi saya ingat satu prinsip, kalau semua ditambah, air akan makin kacau. Jadi saya berhenti, saya cuma ngurangin pakan. Nggak ada obat, nggak ada air baru, hanya aerator yang saya pastikan tetap hidup 24 jam. Dan di situ saya nunggu dengan rasa was-was. Setiap pagi saya cek kolam, bukan buat ngasih makan, tapi buat lihat satu hal, mata ikan. Kalau matanya jernih, masih ada harapan. Hari ke-11, ikan mulai berenang bergerombol. Bukan acak, bukan panik, tanda kecil, tapi penting. Air mulai hidup, bakteri mulai bekerja. Kolam bundar kecil ini akhirnya menemukan ritmenya. Dan di titik itu saya sadar, budidaya ikan bukan soal alat mahal, tapi kesabaran manusia. Banyak kolam gagal, bukan karena ikannya lemah, tapi karena pemiliknya nggak tahan nunggu. Padahal ikan cuma butuh satu hal, waktu. Kolam ini masih sederhana, belum sempurna, tapi setiap hari ikan-ikannya bergerak lebih yakin. Kalau kamu nonton ini dan kolammu pernah gagal, jangan malu. Gagal itu bukan akhir. Yang penting kita mau belajar dan ngengenti mengulangi kesalahan. Subscribe channel ini
Kalau kamu mau lihat proses nyata dari kolam kecil, bukan hasil instan, karena di video berikutnya, saya bakal buka satu rahasia kecil yang bikin ikan di kolam bundar tumbuh lebih stabil, tanpa biaya tambahan. Hari ke-14, disinilah semuanya mulai terasa beda. Bukan karena ikannya besar, bukan karena kolamnya berubah, tapi karena airnya sudah tenang. Ikan gak lagi berenang acak, mereka bergerombol, geraknya yakin, makannya mulai berani. Dan buat orang yang paham, ini bukan hal kecil, ini tanda bahwa kolam kecil ini sudah hidup. Kolam bundar diameter 4 meter, tanpa alat mahal, tanpa obat aneh-aneh, tanpa janji panen cepat. Cuma satu hal yang dijaga, jangan terburu-buru. Saya sadar sekarang, budidaya ikan itu lebih banyak nahan diri daripada nambah sesuatu. Nahan nambah pakan, nahan panik, nahan ego, karena setiap kali kita panik, ikan yang bayar harganya. Kolam ini mungkin terlihat biasa, videonya juga mungkin sederhana, cuma ikan berenang muter-muter. Tapi di balik kolam ini, ada proses belajar, ada kesalahan, ada rasa hampir menyerah, dan semua itu nyata. Saya bikin konten ini bukan buat kelihatan pintar, tapi buat nunjukin kalau budidaya ikan bisa dimulai dari yang sederhana. Kalau kamu pemula, kalau modal kamu terbatas, kalau kolammu kecil, kamu nggak sendirian. Kita sama-sama belajar, sama-sama salah, sama-sama pelan-pelan. Dan kolam ini jadi saksi bahwa asal sabar, ikan akan kasih hasilnya. Bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti. Kalau kamu masih nonton sampai detik ini, berarti kamu serius. Subscribe channel ini, biar kita rawat ikan bareng, belajar bareng, dan panen bareng. Karena setelah ini, saya bakal lanjutkan cerita kolam ini. Dari air stabil, sampai ikan benar-benar siap besar. Dan semua akan saya tunjukkan, apa adanya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa edit berlebihan. Cuma proses nyata,